Hai guys, welcome back my channel Neretbab. Selamat datang di channel Neretbab. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe dulu biar aku semangat terus untuk bikin konten selanjutnya. Spesial untuk millennials dan Gen Z, aku akan bahas tentang fase patah hati cowok. Tonton videonya sampai selesai karena ada hal yang gak mungkin kamu tahu, tapi bisa jadi kepikiran setelah kamu tonton video aku. Patah hati adalah hal yang dirasakan semua orang melewati fase, mulai dari cinta monyet atau cinta pada masa remaja. Tapi sakitnya tuh merasa kayaknya tuh nyut-nyut banget ya, di dada tuh sesak, dan kita gak tahu gimana caranya move on. Apalagi sampai ngemis-ngemis sama pasangan kita yang gak mau diputusin. Oke, yang pertama, kenali emosi kamu. Saat menghadapi patah hati, sangat penting untuk mengenali dan memahami emosi yang kamu rasakan. Jangan tahan perasaanmu, bro. Rasakan sedih, kecewa, dan bahkan marah. Ini adalah langkah awal yang penting dalam proses penyembuhan. Merasakan emosi itu adalah salah satu penerimaan kalau kamu lagi di posisi sedih, kecewa, dan marah. Gak apa-apa, dirasain aja, jangan menolak. Biasanya kalau orang menolak, enggak biasa aja, cewek banyak, bukan cuma dia aja. Itu menahan diri untuk enggak mengeluarkan emosi itu. Mengeluarkannya bisa dengan cara positif, olahraga, terus juga kita bisa ibadah, kita bisa belajar, bisa masuk komunitas, pokoknya fokus kita dialihin. Jangan kayak ngelihatnya tuh kuat tapi sebenarnya dalamnya rapuh. Yang kedua, menjangkau teman dan keluarga. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari teman-teman dan keluarga kamu. Mereka adalah orang-orang yang akan selalu mendukung kamu dan siap mendengarkan cerita kamu. Bicarakan perasaanmu dengan mereka dan jangan merasa sendiri dalam menghadapi patah hati. Laki-laki sebenarnya untuk cerita dan berbagi perasaannya itu kayaknya sulit ya. Karena laki-laki gak mau kelihatan lemah, gak mau kelihatan cemen soal urusan percintaan. Tapi sebenarnya kalau kamu cerita tentang perasaan kamu sedikit aja, itu akan mengurangi beban perasaan negatif yang ada di diri kamu. Jadi, biasakanlah cerita walaupun cuma bercandaan ya, untuk mengurangi energi negatif dan kekecewaan di dalam diri kamu. Yang ketiga, menyalurkan emosi melalui kegiatan dan kreativitas. Cobalah menyalurkan emosimu melalui kreativitas. Mungkin kamu bisa menulis puisi, membuat musik, atau bahkan melukis. Aktivitas kreatif dapat membantu kamu menyembuhkan luka hati dan memberikan kamu ruang untuk berekspresi. Dengan kamu memiliki kreativitas baru, kamu bisa lupa dengan sakit hati kamu. Jadi lakukanlah hal positif yang membuat kamu happy, dan memulai itu memang sulit, tapi kalau udah dijalani pasti kamu tahu kemana arah dan tujuan masa depan kamu dan nggak terjebak dengan cinta yang gamon alias gagal move on. Keempat, menyibukkan diri. Daripada terus-menerus meratapi kehilangan, cobalah untuk menyibukkan diri dengan aktivitas yang positif. Mulai hobi baru, ikuti kelas, atau fokus pada karir kamu. Hal ini tidak hanya akan mengalihkan perhatian kamu dari patah hati, tetapi juga membantu kamu untuk tumbuh sebagai individu yang positif. Kadang kalau kita lagi gabut, kita tuh ingat banget ya, kita stalking, kepo-kepoin dia. Tapi kalau kita sibuk, bahkan kita lupa kalau kita pernah tersakiti oleh seseorang. Jadi cari kesibukan yang positif, itu akan membantu kamu untuk move on. Kelima, bersyukur atas pengalaman. Meskipun terasa menyakitkan, coba untuk bersyukur atas pengalaman yang kamu dapatkan dari hubungan kamu tersebut. Setiap patah hati membawa pelajaran berharga yang akan membantu kamu tumbuh dan berkembang di masa depan. Aku setuju, terkadang rasa sakit itu bisa mengubah kita untuk berpikir lebih baik, untuk mengoreksi diri kita, dan untuk perubahan yang lebih baik di masa depan. Kenapa kita harus merasakan sakit? Agar kita tahu rasanya berubah untuk menjadi lebih baik itu butuh pengorbanan dan proses yang panjang. Tidak bisa instan, tapi kita menuju ke arah perubahan yang lebih positif lagi untuk diri kita. Kadang yang patah hati itu kayak cinta kita bertepuk sebelah tangan tuh kan sakit ya.
Tapi suatu saat kita membuktikan bahwa kita adalah orang yang terbaik, yang mungkin dia nyesel dulu pernah nolak cinta kamu. Keenam, budaya maskulinitas dan sakit hati atau patah hati. Saat ini ada tekanan yang besar pada para pria atau laki-laki untuk menunjukkan kekuatan dan ketangguhan. Namun penting untuk diingat bahwa patah hati adalah bagian alami dari kehidupan dan tidak ada yang salah dengan merasakan emosi dan meminta bantuan kepada orang sekitar. Ya, di Indonesia ini adalah budaya maskulinitasnya tuh kental sekali. Jadi laki-laki tuh harus dianggap seperti super power, Superman yang memiliki kekuatan dan tidak boleh mengekspresikan kesedihannya atau kegalauannya. Karena ini kan udah dari bawah ya, didikan dari bawah, dari kecil. Kalau ada anak laki-laki nangis, gak boleh nangis, laki-laki harus kuat. Nah, itu menahan dia untuk tidak mengekspresikan diri dia sedang merasakan situasi yang tidak enak. Jadi gak apa-apa kamu mengekspresikannya, bisa lewat puisi, bisa lewat lagu gitu ya. Yang penting jangan dipendam, nanti yang ada kamu jadi trauma dan trust isu di kemudian hari. Ketujuh, menyembuhkan diri sendiri. Patah hati adalah proses penyembuhan yang memerlukan waktu. Beri diri kamu izin untuk merasakan sakitnya, tetapi juga berkomitmen untuk menyembuhkan dirimu sendiri dengan waktu dan kesabaran. Kamu akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Menyembuhkan diri memang harus dengan diri sendiri, tidak perlu dengan orang lain atau pelampiasan cari penggantinya. Itu akan menambah pikiran kamu dan membuat kamu nggak sembuh gitu. Karena jadi kamu mikirnya kayak pelampiasan biar kelihatan gue juga bisa tanpa kamu, tapi sebenarnya kan kamu berdarah-darah kan tanpa dia, atau kamu masih ingat rasa sakitnya. Jadi dengan diri kamu sendiri kamu bisa menolong dan membuat diri kamu lebih baik, yaitu jalani prosesnya dengan kesabaran. Dan seiring berjalannya waktu, time is health, waktu adalah obat, kamu pasti akan sembuh. Jangan cari pelampiasan atau dengan hal-hal negatif ya, kayak nongkrong, mabok-mabokan, itu sangat merugikan diri kamu ya. Kedelapan, memelihara kesehatan mental. Jangan lupakan kesehatan mental kamu dalam proses penyembuhan sakit hati. Carilah bantuan profesional jika diperlukan. Terapis atau konselor dapat memberikan dukungan dan alat yang kamu butuhkan untuk mengatasi patah hati dengan lebih baik. Kesehatan mental itu penting banget sih, karena kita nggak bisa lihat segimana sakit mentalnya kita, nggak kelihatan dengan kasat mata ya, tapi bisa dirasakan. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa teman-teman kamu, kalau misalkan kamu curhat suka diejek-ejekin, nggak ada salahnya kamu datang ke orang profesional untuk bisa mendengarkan kamu dan memberikan kamu saran-saran yang efektif untuk menyembuhkan luka batin kamu. Jangan sampai ini mengganggu aktivitas kamu. 9. Melihat masa depan dengan optimis. Ingatlah bahwa patah hati bukanlah akhir dari segalanya. Lihatlah masa depan dengan optimisme dan percayalah bahwa ada cinta yang lebih baik menanti di masa depan. Gunakan pengalaman ini sebagai kesempatan untuk tumbuh dan menemukan dirimu sendiri. Setiap orang memiliki masa depan dan juga memiliki keinginan untuk lebih baik. Tapi pikirkan apa yang harus kamu rubah dan apa yang harus kamu perbaiki untuk masa depan kamu di kemudian hari yang lebih cerah dan cemerlang. Tapi kalau cowok mengekspresikan sakit hati, mungkin dia takut ya kalau diejek. Kalau pengalaman kamu gimana? Tulis dong di kolom komentar untuk berbagi sharing kepada yang lainnya. Thank you so much udah nonton video ini guys. Kita ketemu di next video berikutnya. Bye!